أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semua Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam hari ini untuk kita menuntut ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, duduk kita di sini untuk belajar ilmu agama. Salam dan salam tak kita junjungan Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Faidatul ini suatu faedah manfaat dari kita pada menyatakan harus taklid kepada mazhab orang lain. Kata Imam Muhammad bin Ali At-Tabari, Imam Maqam Ibrahim di negeri Makkah, ia nakal daripada tafsirnya yang bernama Husnul Raqimi di tafsir Al-Quran Al-Azim, daripada bapaknya Imam Ali At-Tabari. Itu ini sih Muhammadiyah kita. Waqad arsyadana al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum ila taqlidi al-hajati. Famin dzalika ma nuqila 'an al-imam Musa bin Hujayb annahu qala salasu masaila fi zakati yukta biha bi khilabil madhhabi naqlu zakati wa daf'u zakati ila wahidi wa daf'uha ila sinfin wahidi. Artinya dan sesungguhnya telah menunjukkan akan kami oleh beberapa ulama radhiyallahu ta'ala anhum mudah-mudahan Allah meridhoinya daripada mereka. Jadi kita namanya kepada ulama itu mendoakan, itu tanda kita cinta kepada ulama. Mudah-mudahan Allah meridhoi oleh Allah Ta'ala daripada mereka ulama kepada taklid akan madhab orang lain, dan harus taklid akan kaul yang dhaif di dalam madhab kita. Pada ketika berhajat akan taklid itu kita mengikuti, mengumpati, maknanya mengumpati madhab ini, mengumpati ulama ini, namanya taklid. Umpat bagi bahasa kita mengumpati, mengikuti, namanya madhab. Nah kita ikuti, namanya taklid tadi. Maka setengah daripadanya apa yang dinakal daripada Imam Musa bin Mujail yang masyhur dengan As-Sayyidul Faqih di dalam negeri Baitul Faqih, bahwa ia berkata, Imam Musa bin Mujail, tiga masalah di dalam bicara zakat itu
difatwakan oleh beberapa ulama, berarti banyak ulamanya. Di dalamnya itu dengan menyalahi apa madhab Syafi'i rahimahullah. Artinya berbeda daripada madhab Imam Syafi'i. Pertama, harus memindahkan akan jabat daripada satu negeri. Artinya harus itu boleh memindahkan akan jabat daripada satu negeri kepada negeri yang lain. Misalnya pian diulih menjabat kena di Banjar, boleh aja. Banjar Imam Musa bin Mujair. Pian misalnya diulih, kalau pian tolak ke Jawa, boleh aja di Jawa tiba-tiba boleh Jakarta. Atau pian di sini bagaimana? Atau dia di Samarinda hari raya dia ke sini, kalau dia berjabat boleh menawar Imam Musa bin Mujair, boleh. Atau dia misalnya di sini di Kampung Baru ini betul tolak ya, biar kemana mudik, karena mudiknya Barabai, boleh di Barabai di Jakarta. Atau dia di sini juga, aku nanya ke Jakarta kawan anak orang Barabai kirim makan kita, jangan kawan boleh itu juga. Itu yang pertama, oke sudah. Jadi kita ada ngaling-ngaling, ada nama kuliahkan. Jadi kemana tak mengirim, boleh aja. Kalau misalnya di sini boleh ke kampung atau ke pemangking teman joki Jakarta Fitra, boleh juga. Di sini orangnya sugi-sugi pak, sugi-sugi paling kada sini isi HP 2 butik. Api adanya, api mamanya, ada anaknya, kabar pulang api. Niat dulu. Paling kada sih itu berisi 3 motor. Ada tukang buleli, sampainya berbunyi api hidup, saya harap dengan apinya tukang buleli. Taman pentol, usahanya rumahnya harap benar. Jadi di kampung orang salitar beres sehari, muka salitar beres, habis besok muka pulang, duduk di beres 3-4 liter beembung orang kesukaan. Boleh. Dan kedua, harus menyerahkan zakat orang yang satu kepada orang yang satu. Ya kan ada 8 asnaf. Nah jadi boleh aja menyerahkan kepada orang satu golongan aja, satu macam. Dan ketiga, harus memberikan zakat kepada naon yang satu seperti kepada orang yang fakir itu juga, atau kepada orang yang miskin juga, tiada kepada yang lainnya. Dan adalah yang mengharuskan akan taklid itu beberapa ulama yang besar-besar di dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sama ada taklid pada bicara zakat atau lainnya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu
ummati rahmatun. Artinya bersalah-salahan umatku itu dapat rahmat bagi orang yang berkehendak taklid amal mereka itu nyaman umpat nama buihakan. Nah kayak kita berhaji kan, haji. Kalau Imam Syafi'i bertadatuk perhatian orang di dunia kada badatik kata, kalau di Makkah ada awal ini dipakai gaya berjalan sebenarnya berwudu di masjid ibadah jalan salah pak jejak di dunia betis ingat ada kaos orang ada kaos ulang. Nah hanya ibadah wudu contoh berjalan salah pak sifatnya betis bertanggulang lah nah ada. Jadi di situ mazhabnya ngarannya mazhab Ashabus Syafi'i ngarannya Tabtul Lamis Ramus. Tidak batal orang yang disentuh, batal orang yang menyentuh, tidak batal yang disentuh. Siapa namanya itu? Namanya itu batal, yang disentuh kada batal. Nanti memang kalau kita berhaji ada ilmu. Siapa di sini namanya haji? Ibu sudah tadi lah bu. Nyaman ada ilmu manasik belajar. Kalau yang ada belajar di pesawat salah sini bertayamumnya di bertayamum. Nah kayak buduk, ada orang sekali aja. Nah saya ada sini, no, di sini kayak berpupur. Ada apa itu? Nah, kayaknya kalau apa? Nah kayak itu. Orang dua kali apa aja. Orang sekali aja. Habis ini 2 kali, 3 kali. Ada belajar di pesawat ada yang mau. Istinja lewat tisu kayak apa? Ada ilmu. Oh ini dia dibasahi ya tisunya salah. Kada boleh dibasahi kali ini, nah kali aja. 3 kali minimal. Nah sudah 3 kali itu ayo dia lagi dibasahi. Tabahannya dia lagi 3 kali. Nah bila belajar ujung-ujung istinja lawan tisu pesawat. Kami ada belajar ada suci sini. Nah itu belajar. Kami ada belajar ngarami ada belajar salah. Kami salah destinjanya apa ibadahnya. Mari sudah. Nah jadi nyaman namanya kita ada taklidnya orang yang kita terpegangi. Nah kayak kita berjabat itu tadi nyaman kita unjuk kemana nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang mengajari kita mengajari namanya ulama 2 yaitu Musa bin Mujair. Dan kata Syekh Muhammad Said Bakhusyairi rahimahullah ta'ala wala yajuzu taqlidu Abi Hanifah fi iqa'i fitratihi liwahidih idza in kana 'inda al-mukharriji yasabun li'annahu la yujibuha 'ala man lam yakun 'indahu nisabun.
li'annahu taqlidun batilun bitalfiqi wal syafi'i ay yuqallida malikan fi i'ta'il fitrati lisasin wahidin li'anna malikan la yastaritu liwujubil fitrati ayyon likal mukharriju niswabat. Artinya tiada halus bagi seorang yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah kita di madhab Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i itu ngarannya Muhammad bin bin Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau yang Muhammad bin Sahih itu anaknya Imam Bukhari. Kalau yang Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Taklid amal madhab Imam Hanafi, kita tidak taklid Imam Hanafi di dalam memberi amal fitrahnya itu kepada satu orang saja, melainkan jika ada pada orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harta yang sampai satu nisabnya, karena bahwasanya pada madhab Imam Hanafi itu tiada wajib zakat fitrah. Ini sudah berzakat harta sanisab bulan Ramadan ini sanisab sunnah berapa? 80 gram berzakat. Inya ada wajib lagi berfitrah. Ujar Imam Abi Hanifah. Jangan lupa kita, jangan itu tetap wajib karena Imam Syafi'i wajib fitrah. Atas orang yang tiada ada padanya harta yang sampai satu nisab. Nah, karena bahwasanya pada Imam Hanafi itu tiada wajib zakat fitrah. Itu atas orang yang tiada ada padanya harta yang sampai satu nisab. Ini akan diisi yang akan diisi duit sebanyak 80 gram. Oh ini emas 1.800.000 naik pulang, sedang jual emas. Kalau kita bermudah memperoleh manakala semalam 1.500.000, ini naik pulang 1.800.000. Kalau nyari duit tempat tuh, kalau kita naik 2 juta. Lamunnya di sini baru sampai 80 gram emas, ada wajib berzakat fitrah. Jadi Imam Hanafi. Karena bahwasanya taklid itu batal sebab tarkik. Kita nih hendak berzakat fitrah, duit ada aja, tapi kada sampai sanisab. Berapa sanisab? 80 gram. 80 juta karena sejuta, tengah 2 juta berapa toh? Karena 9.500 berapa? 80. Hah? 150 juta. 150 juta. Jadi sini secara mobil tuh ada divisi duit 150 juta. Nah ada 100 jutaannya ada wajib berfitrah. Itu Imam Hanafi. Nah apa itu jajan? Jangan ada fitrah alaran apa fitrah. Nah, jangan di sini. Dan harus bagi orang yang bermadzhab Imam Syafi'i itu bahwa taklid ia ke Imam Maliki di dalam memberikan fitrahnya bagi satu orang. Karena mazhab Imam Maliki itu tiada mensyaratkan bagi wajib zakat fitrah itu
bahwa memiliki orang yang mengeluarkan fitrah itu akan satu nisab. Jadi Imam Malik ada usah di sini berisi satu nisab. Kalau Imam Syafi'i itu apabila ada diisi duit beras cukup sedang makan hari raya, orangnya ini diisi beras 5 liter cukup aja boleh bayar dapat fitrah. Tapi sampai makan konnya 2 liter sehari memasak atau saliter atau saliter, jadi malam isya saliter, subuh kita subuh ini kan ya raya, juhur pagi dulu pagi hari raya saliter, kena juhur siang saliter, malam saliter 3 liter. Cukup kan yang berzakat fitrah 2 lagi 2 liter lagi cukup lah, ada wajib zakat, ada cukup. Kayaknya pagi hari raya malamnya makan pula kalau saliter. Nah jadi apa kita ada cukupnya, ada wajibnya. Namanya cukup hanya siang dan malamnya maka wajib zakat. Ini disisa 10 liter. Ada batin di dalam zakat. Nah, ini batinnya ulang. Kalau zahirnya itu tadi, ini batinnya. Apa adabnya zakat? Nah ini bacaannya. Ajak kita sambung dengan minggu depan, insya Allah. Dan kita punya Allah SWT dalam dosa kita.